Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Nani Mulyani. Saya adalah guru PAI di SMP 2 Pleren, Kabupaten Purwakarta, sekaligus mahasiswa PPG Darjah Bat 1 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Hari ini, Rabu 7 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 9 dengan materi Khalifatul Fir'ad, penebar kasih sayang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana keadaannya hari ini? Senang? Alhamdulillah. Ibu ingin ngecek dulu terlebih dahulu keadaan atau kehadiran siswa hari ini. Apakah hadir semuanya? Atau ada yang sakit? Hadir? Alhamdulillah. Ada ya? Alhamdulillah. Setelahnya kita mengecek dalam kehadiran. Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan bahagia. Nah, untuk menyemangatinya, untuk dalam mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu ada sedikit speaking, boleh ya? Boleh. Nah, itu ada tepuk senyum. Ya, dimulai ya. Instruksi dari Ibu. Tepuk senyum, senyum kiri, senyum kanan, bahagia. Sekali lagi, tepuk senyum, senyum kiri, senyum kanan, bahagia. Mudah-mudahan hati kita dalam keadaan selalu bahagia. Agar apa? Nanti yang dapat kita peroleh ilmunya dapat bermanfaat khususnya bagi diri kita dan umumnya untuk semuanya. Nah, untuk kalian sepenuhnya berada di kelas ini, sepenuhnya Ibu ingin hening sejenak terlebih dahulu. Silahkan tangannya berada di paha semuanya agar keadaan kalian tetap berada di sini. Ya, tarik napas, hirup napasnya perlahan, tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik napas, tahan, hembuskan. Satu kali lagi, tarik napas, tahan, hembuskan. Sudah berada di kelas ini sepenuhnya pikirannya, jiwa raganya? Iya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmunya juga, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ya. Nah, sekarang sebelum ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh satu orang. Silakan ke depan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Mulai. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah memimpin doanya. Mudah-mudahan dapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum ke pembelajaran selanjutnya, Ibu ada sedikit speaking dalam tanya jawab atau pertanyaan awal buat kalian yang akan kita pelajari hubungannya dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-30 yang menerangkan tentang Khalifatul Fir'ad, penebar kasih sayang. Nah, siapakah pemimpin di sekolah kita? Ya,
itu yang akan kita pelajari saat ini, yaitu tentang Khalifah fil ard. Di sini Khalifah fil ard sebagai penebar kasih sayang. Capaian pembelajaran yang akan kita pelajari darinya yaitu tentang peserta didik memahami pentingnya pelestarian alam dan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam ajaran Islam. Nah, itu. Terus ada tujuan pembelajaran. Kenapa kita harus belajar tentang khalifah? Ada tujuannya, ada di sini. Melalui kegiatan menyimak nanti akan Ibu sediakan video atau akan Ibu tayangkan sebuah video. Nanti kalian simak. Kalian nanti dapat memahami pesan pokok dalam surat Al-Baqarah tentang khalifah ini dengan benar, dan kalian juga dapat mengimplementasikannya perilaku manusia sebagai khalifah di muka bumi, dan juga nanti kalian dapat menganalisis khalifah fil ard itu dengan perbuatan manusia dalam kehidupan yang nyata. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan tercapai tujuannya ya. Selanjutnya di sini ada, sebelum ke materi, ada kesepakatan dulu. Harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar tidak melenceng ya apabila kita nanti untuk mengikuti materi PAI ini. Kesepakatannya diantaranya itu semua peserta didik berperan aktif dalam pembelajaran. Setuju ya? Ya. Saling menghargai pendapat, perasaan, dan hak setiap individu. Setuju? Ya. Tidak berbicara saat orang lain sedang berbicara. Berbicara dengan kata-kata yang baik ya. Setuju? Iya. Memperhatikan saat guru atau teman lagi berbicara. Apalagi nanti pas diskusi, lagi presentasi. Jadi diharapkan kalian tetap menghargainya dan memperhatikan. Disepakati kesepakatan ini? Sepakatit ya? Sepakat. Ini di sini ada peta konsep yang akan kita pelajari. Nanti kalian akan dibagikan LKPD, terus metode kita dan metode diskusi nantinya tentang pemecahan masalah yang ingin nanti disampaikan, konsep yang di dalam materi nanti tentang khalifah fil ard di sini disesuaikan atau kaitannya dengan surat Al-Baqarah ayat ke-30. Permasalahan apa? Nanti kalian analisis masalahnya, orientasi masalahnya kemana, diskusikan di dalam kelompok diskusi. Nanti ditumpahkan atau dicatat di dalam LKPD yang Ibu bagikan nantinya ya. Di sini ada peta konsep pengertian. Itu pada pertemuan pertama kita sudah mengetahui, yang sudah kita pelajari, pengertian khalifah fil ard itu adalah manusia sebagai wakil dari Allah untuk menjaga sebagai tanggung jawab kita sebagai manusia. Dasar hukumnya yang akan kita pelajari saat ini yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat ke-30. Nanti kalian analisis ya. Konsepnya seperti apa, terus nanti pesan pokok dari surat Al-Baqarah ayat ke-30 ini apa, begitu. Tugas utamanya sebagai khalifah itu apa? Memakmurkan bumi, menjaga alam, terus apa lagi? Menegakkan keadilan dan beribadah. Jadi khalifah itu seperti apa? Nah, di sini ada bertakwa, apalagi jujur, amanah, dan adil. Contoh perilaku bisa kita lihat ya. Ini peta konsepnya yang akan kita pelajari. Ada pertanyaan pemantik di sini. Nah, yang kita pelajari, sudah kita pelajari itu tentang apa pengertian khalifah itu? Itu pemimpin ya. Perannya apa? Perannya tadi sebagai apa? Kita harus saling menolong. Siapa lagi? Kita harus selalu berbuat baik. Nah, konsep manusia sebagai khalifah berarti sesuaikan dengan ayat Al-Quran tadi surat apa? Ayat 30. Iya. Nah, ini ada sebuah video, kalian cermati dan Bersama
Lagi apa ini? Aku menang. Ya. Lagi apa ini? Deh. Santi, lagi apa main? Hanyanya nyala. Oh iya. Wah, pakai baru di sini tinggu teman-teman. Saatnya beraksi. Ya. Ayo berangkat. Ih, keindahan alam semakin hari semakin banyak yang dirusak. Merugikan kesehatan, jelek buat lingkungan, bencana bagi habitat laut. Wah, kasihannya jahat banget sih. Sekarang saatnya bantu mereka. Ya. Iu. Bukan buang sampah sembarangan, bikin kotor di mana-mana. Jorok. Halo teman-teman, aku Sampah Sandi dan ini sahabatku si pejuang sampah Recycling Rena. Hai. Lihat sekitar deh. Kamu tahu nggak dari mana sampah-sampah ini berasal? Ya dari kita. Wow. Saatnya kita ikut membuat perubahan positif agar bisa menikmati keindahan lingkungan sekitar kita untuk generasi selanjutnya dengan 5M. Refuse, reduce, reuse, repair, and recycle. Yuk Dari kita mana? telusuri dari mana sampai ini berasal. Reuse. Tolak, refuse, Oh. tolak. Dibungkus ya Pak? Ini dek pesanannya. Ini minumannya. Ya, hari ini masih pakai sedotan plastik. Pakai yang bisa dipakai ulang dong. Stop. Kalian tahu nggak? Cuma butuh 1 menit untuk minum dari sedotan plastik, tapi butuh 700 tahun supaya sampah sedotan plastik itu hancur. Wah, baru tahu. Gimana dong? Siapkan sedotan bambu atau besi dari rumah, atau lebih baik jangan pakai sedotan sama sekali. Dan jangan lupa siapkan kantong belanjaanmu sendiri. Oh, begitu. Makasih ya udah diingetin. Sama-sama. Dadah. Reuse. Beli yang ini, Pak. Wah, bagus-bagus ya mainannya. Stop. Kalian tahu nggak? Jangan pilih mainan dari plastik. Lebih baik yang dari kayu, kayak gangsing, layang-layang, mobil-mobilan dari kayu, atau blok kayu. Benar juga. Udah ramah lingkungan. Lebih bagus lagi. Ayo kita main. Ya, dengan saya gimana Mas Andi? Tenang Bang, semua mainan Abang sudah saya ubah jadi kayu. Oh iya. Yeay, makasih Sandirela. Sama-sama. Dadah. Reuse. Pakai lagi. Wah, Botol plastik di mana-mana. Kotor dan bikin pemandangan jelek. oh, Very low. Minuman botolnya. stop. Jangan biasakan beli minuman kemasan botol plastik. Kalau haus gimana dong? Selalu bawa botol minum sendiri dan isi lagi sepanjang hari. Oh iya, benar juga. Makasih ya. Tidurnya musang. Kamu sih nggak hati-hati. Buang aja deh kalau nggak bisa dipakai lagi. Jangan dibuang. Betulin semua ini nggak lama kok. Supaya kamu bisa menggunakannya lagi atau diberikan ke orang lain yang membutuhkan. Baju yang sobek juga bisa diperbaiki di pak penjahit supaya bisa digunakan kembali. Aman cuy. Wah, bisa dipakai lagi. Terima kasih ya. Terima kasih ya, Sandi dan Rena. Sama-sama. Wah, apa tuh? Wih, Aduh, sakit. Siapa sih buang botol sembarangan? Kejar mobil itu. oke. Kamu, kayaknya tadi buang sampah sembarangan ya? Jangan dong. Buanglah sampah pada tempatnya. Nih aku balikin. Kamu tahu nggak sampah yang dibuang sembarangan di kampung dan kota masuk
video tadi apa yang dapat kalian pahami? Silakan, ada yang bisa? Ya, silakan berdiri. Di sana diceritakan bahwa ada permasalahan tentang kerusakan di bumi. Iya. Diakibatkan karena manusia membuang sampah sembarangan. Dampak dari perbuatan tersebut akan membuat kesengsaraan bagi manusia dengan adanya banjir, tercemar udara. Dan ini tidak sesuai dengan kandungan yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 30 bahwa Allah tidak menyukai kerusakan di muka bumi. Iya. Kasih tepuk tangannya untuk Teh ya. Yang telah memberikan pendapatnya tentang pemahaman dari video tadi. Ada apa tadi Teh? Ada 5R ya. Ada stop untuk membuat sampah plastik. Apa lagi? Tadi jangan membuang sampah sembarangan, didaur ulang. Jadi kalau kalian bisa dari sampah plastik, kalau bisa didaur ulang silahkan didaur ulang. Terus atau itu Teh, dari sampah itu jangan langsung dibuang, tapi bisa kembali lagi diperbaiki lagi. Nah, itu. Terima kasih Teh Delia. Sekali lagi ya, kasih tepuk tangannya untuk Teh Delia. Ya. Nah, selain tadi video ada sebuah artikel ini nanti kita analisis di dalam LKPD. Nah, di dalam LKPD, terus selanjutnya di sini ada kaitannya antara tadi video dengan kaitannya dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-30. Coba siapa yang akan membacakan dulu? Silahkan Teh. Terima kasih. Iya, kita untuk mencermati sebuah permasalahan yang tadi ada di dalam video dengan apa yang kita lihat atau kita baca tadi oleh Teh Dede dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30, kita dapat berdiskusi lewat LKPD ya. Apa kaitannya dari apa yang sudah dicontohkan atau dilihat dari video dan juga kaitannya terhadap surat Al-Baqarah ayat ke-30. Silakan didiskusikan, nanti tulis di sini di LKPD didiskusikan permasalahan mengenai masalahnya apa saja. Silakan diskusi terlebih dahulu tentang permasalahan yang ada. Boleh dilihat dari pemahaman video tadi dan dikaitkan dengan surat. Kan ada dalam perusahaan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan surat Al-Baqarah ayat 30 tentang khalifah Fir'aun. Dari soal analisis AKBD kami, 1. Ceritakan yang sedang dilakukan oleh orang tersebut dikaitkan dengan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah Allah yang berbuat kebaikan, manusia diciptakan oleh Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan mulia, yaitu sebagai khalifah, pemimpin atau wakil Allah di muka bumi. Tugas ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang menunjukkan bahwa manusia diberi tanggung jawab untuk menjaga dan mengatur kehidupan di dunia dengan cara yang baik dan benar. Salah satu ciri utama sebagai khalifah Allah adalah selalu berbuat kebaikan. Kebaikan bukan hanya terbatas pada ibadah kepada Allah, tetapi juga meliputi hubungan dengan sesama manusia, hubungan dan makhluk hidup lainnya. Ibadah dan dilakukan pada gambar kaitannya dengan surat Al-Baqarah
menjaga lingkungan dari kerusakan, menyebarkan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat, bersedekah dan peduli terhadap sesama, dan kebaikan dari para nabi dan tokoh Islam. Nabi Muhammad SAW Rasulullah dikenal sebagai teladan terbaik dalam perbuatan kebaikan. Beliau selalu menolong yang lemah, memaafkan yang bersalah, dan memperlakukan semua orang dengan kasih sayang, termasuk mereka yang memusuhinya. Umar bin Khattab sebagai khalifah karena Abu Bakar, Umar dikenal adil, tegas, namun sangat peduli terhadap rakyatnya. Dia sering menyamar di malam hari untuk mengetahui keadaan masyarakat dan memberikan bantuan secara langsung. Mengapa kebaikan itu penting? Kebaikan adalah menuju ridho Allah. Membentuk masyarakat yang damai dan saling menghargai, menjadi contoh positif dan memberi pengaruh baik kepada orang lain, mendapat pahala yang berlipat di dunia dan di akhirat. Kesimpulannya adalah sebagai khalifah Allah, kita semua memiliki kewajiban untuk terus menebar kebaikan dalam setiap aspek kehidupan. Kebaikan sekecil apapun sebagai tersenyum atau menyingkirkan diri dari jalan tetap bernilai besar di sisi Allah. Maka dari itu, mari kita menjadikan hidup ini penuh makna dengan terus melakukan perbuatan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tindakan baik yang kita lakukan untuk kebaikan umat manusia dan dunia ini adalah bagian dari tugas sebagai khalifah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kita sebagai khalifah di muka bumi, gitu ya. Tadi ada 4 ya. Kesimpulannya di sini surat Al-Baqarah ayat ke-30 membahas tentang peristiwa ketika Allah menginformasikan kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan khalifah di muka bumi, yaitu siapa? Manusia. Nah, malaikat itu bertanya karena mereka mengetahui bahwa manusia itu berpotensi untuk menimbulkan kerusakan atau pertumpahan darah. Nah, di bumi, namun Allah menegaskan bahwa Dia mengetahui hal-hal yang tidak mereka ketahui, menandakan bahwa kebijaksanaan dan rencananya yang sempurna. Ayat ini menunjukkan bahwa pentingnya manusia sebagai makhluk yang diberi amanah, ya, yang diberi amanah besar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk mengelola bumi dengan rasa tanggung jawab, serta menegaskan bahwa Allah itu memiliki ilmu yang yang melampaui pemahaman makhluknya. Jadi Allah menciptakan manusia itu ada hal-hal hikmah tersendiri, gitu ya. Jadi walaupun para malaikat itu bersikeras untuk kenapa harus manusia yang diciptakan, tapi Allah lebih mengetahui mengapa Allah menciptakan manusia. Berarti kita sebagai manusia harus bertanggung jawab apa yang diamanahkan oleh Allah sebagai khalifah. Dapat dipahami? Dari kelompok 1 siapa yang mau? Nomor 1, Aiki. Apa itu? Jawab. Khalifah untuk selalu melarang berbuat kerusakan
Padaku berbuat baik mencari ilmu buat kembali orang kepercayaan dari hari akhir. Apa? Apa? Berbuat baik. Kita coba. Betul salah? Betul. Kalau benar, malaikat kita coba. Yeay. Pemahaman kalian luar biasa untuk materi hari ini. Ya. Terima kasih anak-anak sekalian. Kita sudah mempelajari hari ini materinya tentang kalimatul firman, yaitu sebagai kalimat bahkan saya dikaitkan dengan surat Al-Baqarah ayat ketiga. Nanti materi selanjutnya yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya, yaitu kalian nanti menulis surat Al-Baqarah ayat ketiga. Ya, kita pertemuan berikutnya. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terus semangat untuk selalu belajar. Jangan mengeluh untuk mencari ilmu karena kata saya terus semangat ya untuk mencari ilmu. Ya, terima kasih pada kesempatan ini kalian sudah belajar tentang materi ini. Mudah-mudahan kita selalu berikan kesempatan. Untuk yang terakhir kita sebelum tutup, banyak kita berdoa. Silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Ya. Terima kasih semuanya sampai pulang ke rumah masing-masing dan sehat walafiat. Wabillahi taufiq